Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3221, 3222, 3223. Melihat ekspresi ketiga apoteker tersebut, Ji Lianjun mengetahui segalanya di dalam hatinya. Cenger, tangkap ketiga orang ini. Mereka berani datang ke keluarga Ji kita untuk menyakiti orang. Aku akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Ji Lianjun berkata dengan ekspresi sangat marah. Oke, Ji Cheng mengangguk, lalu memanggil orang untuk menangkap ketiga apoteker itu. Para apoteker itu tidak punya kekuatan pada awalnya, jadi mereka ditundukkan bahkan tanpa perlawanan. Saat ini, ketiga apoteker tersebut benar-benar panik dan segera menatap Ji Lianying dan berkata, Tuan JR, bantu kami, Tuan JR, bantu kami. Ji Lianying memandang ketiga apoteker itu dengan wajah yang sangat jelek dan berkata, kalian bertiga bajingan berani menyakiti ayahku, dan kamu ingin aku menyelamatkan kalian. Kalian bermimpi, keluarkan mereka bertiga dan biarkan mereka menghilang menjadi abu. Tuan JR, kamu tidak bisa melakukan ini. Seorang apoteker berjuang mati-matian dan meraung keras. Namun sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba Ji Lianying melambaikan tangannya, dan auranya langsung menembus dada apoteker tersebut. Pada akhirnya apoteker tersebut meninggal bahkan tanpa menyelesaikan perkataannya. Melihat teman mereka sudah mati, dua apoteker yang tersisa tercengang. Kemudian dengan wajah marah, mereka mengutuk Ji Lianying. Kamu orang jahat, semua yang kami lakukan adalah karena perintahmu. Sekarang kamu benar-benar, bang, ekspresi Ji Lianying berubah drastis, dan dia segera mengayunkan dua telapak tangannya, memukuli dua apoteker yang tersisa sampai mati. Melihat Ji Lianying memukuli tiga apoteker sampai mati, wajah Ji Lianjun menjadi sangat jelek. Saudaraku, jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini. Mereka hanya berbicara omong kosong. Meskipun saya yang membawa ketiga orang ini, tapi saya tidak tahu bagaimana mereka mendiagnosis dan merawat kakek. Saya tidak tahu keterampilan medis apapun. Ji Lianying buru-buru mengikuti kakak laki-lakinya untuk menjelaskan. Meskipun dia dengan sepenuh hati ingin menggantikan Ji Lianjun dan mengambil posisi kepala keluarga, sekarang bukan waktunya dan dia harus menundanya. Ji Lianjun memandang Ji Lianying. Amarahnya sudah membara. Ia tidak menyangka adiknya berani melakukan sesuatu untuk membunuh ayahnya. Hanya saja Ji Lianjun belum bisa berbuat apa-apa, setidaknya di depan ayahnya. Tuan Chen, saya hanya bercanda. Saya ingin tahu apakah Anda benar-benar dapat menyembuhkan penyakit ayah saya. Setelah Dev mengungkap ketiga apoteker tersebut, sikap Ji Lianjun terhadap Dev juga banyak berubah. Jangan khawatir, Tuan Ji. Karena saya berani mengatakannya, pasti tidak ada masalah. Hanya saja ramuan yang saya butuhkan sulit ditemukan. Dev berkata dengan percaya diri. Jangan khawatir, Tuan Chen. Ada aula medis di kota kuning dan biru kami, dan seorang ahli pengobatan yang tinggal di kota ini, dia memiliki semua jenis bahan obat. Kata Ji Lianjun. Dev mengangguk, lalu menulis resep dan menyerahkannya kepada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengambil resepnya dan melihatnya, lalu memberikannya kepada Ji Cheng dan berkata, Cenger, kamu segera lihat resepnya dan ambil obatnya sendiri. Ya, siap. Ji Cheng mengambil resepnya dan pergi. Lianying, sekarang tidak ada lagi masalah dengan ayah. Tolong bawa orang-orang itu pergi dan biarkan ayah beristirahat sebentar. Ji Lianjun berkata pada Ji Lianying. Oke, Ji Lianying tidak berani berkata apa-apa dan langsung pergi bersama anak-anaknya. Tepat setelah Ji Lianying dan yang lainnya pergi, Ji Lianjun memandang Ji Yun dan berkata, Keponakan, kamu bisa memperhatikan kakekmu baik-baik sekarang. Ji Yun mengangguk, lalu menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, air mata mengalir tak terkendali. Orang tua yang terbaring di tempat tidur sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya dengan paksa, tetapi hanya membukanya sebentar, menatap Ji Yun, dan menutupnya lagi. Karena lelaki tua dari keluarga Ji benar-benar terlalu lemah saat ini. Jika bukan karena Dev, lelaki tua dari keluarga Ji mungkin tidak akan mampu bertahan hingga hari ini. Keponakan, biarkan kakekmu beristirahat. Ji Lianjun menarik Ji Yun, lalu berkata kepada kedua putrinya, Mei Yan, Mei Ling, kalian berdua ajak saudara keenammu dan yang lainnya untuk beristirahat. Jangan main-main lagi, ayah, jangan khawatir, kami tidak akan pernah melakukannya lagi, kata Ji Mei Yan dengan malu. Ji Mei Yan dan Ji Mei Ling memimpin Ji Yun dan yang lainnya keluar dari kamar lelaki tua itu. Namun saat dia berjalan ke halaman depan, dia tiba-tiba dihentikan oleh Ji Mei Zhen. Terlihat Ji Mei Zhen memegang pedang panjang di tangannya, dan berkata kepada Ji Mei Yan dengan agresif, dasar jalang, apakah kamu berani bersaing denganku? Saat Ji Mei Yan dimarahi, dia langsung marah. Dia menunjuk ke arah Ji Mei Zhen dan berkata, kamu adalah benda yang dibuat oleh ribuan orang, dan kamu masih berani memarahiku begitu saja, aku harus menghajarmu hari ini. Kak, abaikan dia, jika kamu membandingkan dirimu dengan dia, ayah pasti akan menyalahkanmu jika dia mengetahuinya. Ji Mei Ling menarik Ji Mei Yan dan berkata,
Kak, tinggalkan aku sendiri, aku akan menghajar orang ini hari ini. Ji Meiyan mengambil posisi. Melihat Ji Meiyan mengikuti Ji Meizhen seperti itu, mungkin ini bukan pertama kalinya mereka berkompetisi dan bertarung. Terlihat Ji Meiyan menepuk pinggangnya, dan pedang lembut langsung keluar dari pinggangnya. Dan Ji Meizhen juga menghunus pedangnya sambil menghela nafas. Saat Dev melihat pedang di tangan Ji Meizhen, alisnya langsung berkerut. Tuan Chen, ada apa? Ji Yun di samping melihat ini dan bertanya dengan suara rendah. Pedang di tangan Ji Meizhen memiliki energi iblis di dalamnya. Itu mungkin pedang iblis. Sebaiknya kau peringatkan kakak perempuan tertuamu untuk berhati-hati. Dev berkata pada Ji Yun. Melihat hal tersebut, Ji Yun buru-buru melangkah ke depan dan berkata kepada Ji Meiyan, Kakak, jika kamu bertanding dengannya, perhatikan pedang di tangan lawan. Pedangnya aneh, apa yang aneh? Ji Meiyan bertanya, ini. Ji Yun ragu-ragu, jangan khawatir, aku adalah veteran. Apapun jenis pedangnya, itu tidak sebanding dengan pedang lembutku. Ji Meiyan sangat percaya diri. Lalu dia mengayunkan pedangnya di tangannya dan menuju ke arah Ji Meizhen seperti ular berbisa. Ji Meizhen juga bergegas keluar, dan mereka berdua langsung bertarung. Kekuatan kedua orang ini terbilang setara, namun terlihat kekuatan Ji Meiyan sedikit lebih baik, ditambah pedang lembutnya memang tak terduga, sehingga Ji Meiyan lebih unggul untuk saat ini. Untuk sesaat, cahaya pedang bersinar di langit dan kekuatan spiritual meraung. Kakak kedua, apakah mereka berdua selalu bertengkar seperti ini? Ji Yun bertanya pada Ji Meiling di sampingnya. Mereka bertarung 8 kali dalam 10 hari, tapi kakak perempuan tertua selalu menang. Ji Meizhen ini sama sekali bukan tandingan kakak perempuan tertua. Jangan khawatir, Ji Meiling berkata sambil tersenyum. Nona Ji, pernahkah Anda melihat pedang panjang di tangan Ji Meizhen? Dev bertanya pada Ji Meiling. Ji Meiling menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya. Orang ini sering mengganti pedang di tangannya. Dia selalu bilang itu semacam senjata ajaib, tapi jika dia dikalahkan oleh kakak perempuan tertua, dia akan menggantinya lagi. Dev mengangguk, tidak berkata apa-apa, tapi dia sudah punya ide di benaknya. Saat ini, Ji Meizhen mulai merasa sedikit frustrasi dan terus mundur. Ji Meiyan menyeringai di sudut mulutnya dan berkata, Hai Jenderal yang kalah, hari ini tidak sama. Tepat ketika Ji Meiyan berdiri dengan pedangnya, cahaya merah tiba-tiba menyala di mata Ji Meizhen, dan kemudian pedang panjang di tangannya mulai memancarkan ribuan cahaya pedang, menuju ke arah Ji Meiyan seperti badai yang dahsyat. Ji Meiyan melangkah mundur, dan pedang lembut di tangannya bergetar sedikit di udara, mengeluarkan suara mendengung, lalu mengayunkan bunga pedang. Cahaya pedang dan bunga pedang bertabrakan, memancarkan cahaya terang. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Ji Meizhen sepertinya memiliki kesadaran, dan semburan kabut hitam memancar secara langsung, membungkus pedang panjang itu, dan roh pedang keluar dari pedang panjang itu. Ji Meiyan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia tertegun sejenak, dan roh pedang secara otomatis mengayunkan pedangnya dan mendatangi Ji Meiyan untuk membunuh. Ini, apa ini? Mata Ji Meiyan penuh ketakutan. Dia tampak pucat saat melihat pedang panjang yang terbungkus kabut hitam otomatis menyerang ke arahnya. Kakak, Ji Meiling tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat melihat ini. Ketika Dev melihat ini, dia segera mengambil cambuk ajaib, dan menyerahkannya langsung kepada Ji Yun, lalu mengedipkan mata ke Ji Yun. Ji Yun langsung mengerti dan langsung berteriak, Kakak, gunakan cambuk ini untuk menyerang. Ji Yun melemparkan cambuk ajaib langsung ke arah Ji Meiyan. Ji Meiyan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia mengambil cambuk ajaib di tangannya. Cambuk ajaib mulai bergetar di tangannya, dan pedang panjang yang terbungkus kabut hitam segera berhenti dan tidak menyerang ke depan. Bahkan iblis sungguhan pun akan takut melihat cambuk iblis ini, apalagi pedang iblis. Melihat pedang panjangnya tiba-tiba berhenti dan tidak menyerang, Ji Meizhen tertegun, dan kemudian dia dengan putus asa mengaktifkan kesadarannya untuk membiarkan roh iblis di dalam pedang menyerang. Sayangnya, bukannya menyerang, roh iblis itu berbalik dan lari. Ji Meizhen meraih pedangnya dan mencoba mengendalikannya, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Pedang itu mulai lepas seolah-olah itu gila. Ketika Ji Meiyan melihat ini, dia sedikit tercengang. Dia tidak mengerti mengapa pedang itu berbalik dan lari. Namun, Ji Meiyan tidak berniat melepaskan Ji Meizhen. Dia melompat dan bergegas ke depan, melambaikan cambuk ajaib di tangannya dan mencambuknya. Jeger dengan suara cambuk yang keras, pedang panjang itu jatuh, dan roh iblis di pedang panjang itu naik ke udara, mencoba melarikan diri. Ketika Dev melihat ini, dia segera bergerak dan mengejarnya. Pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan sinar cahaya dan kekuatan hisap yang besar, menyedot roh iblis langsung ke dalamnya. Roh iblis ini juga merupakan sejenis roh pedang, jadi menghirupnya ke dalam pedang pembunuh naga dapat membuat Zhongli, roh pedang dari pedang pembunuh naga, pulih lebih cepat. Tanpa pedang panjang, Ji Meizhen bukan lagi tandingan Ji Meiyan. Ia dicambuk 2 kali oleh Ji Meiyan dengan cambuk ajaib di tangannya. 2 bekas luka tertinggal di kulit seputih salju. Ji Meiyan, Jalang, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Ji Meizhen segera melarikan diri. Ji Meiyan tidak mengejarnya. Bagaimanapun, dia adalah sepupunya. Tidak mungkin Ji Meiyan benar-benar membunuhnya. Sekarang, beri dia pelajaran dengan 2 cambuk. Setelah turun dari udara, Ji Meiyan memberikan cambuk ajaib di tangannya kepada Ji Yun. Kakak ke-6, cambuk macam apa ini? Benar-benar berguna. Ji Meiyan memandang Ji Yun dengan penuh rasa terima kasih dan bertanya. Ini cambuk ajaib Tuan Chen.
Ji Meizhen baru saja menggunakan pedang ajaib, dan dia merasakan cambuk ajaib itu sangat baik untuk digunakan. Ji Yun mengambil cambuk ajaib dan mengembalikannya kepada Dev. Pedang roh iblis. Ji Meiyan tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, wanita jalang ini berani menggunakan pedang roh iblis, dan hampir membuatnya terbunuh. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, dia menatap Dev, matanya penuh rasa terima kasih dan berkata, terima kasih, saya tidak menyangka kamu memiliki harta karun seperti itu di tanganmu, tetapi sebaiknya kamu menyembunyikannya, jika tidak maka pasti akan dicuri. Dev tersenyum ringan dan berkata, tidak ada yang bisa mencuri barang-barangku. Jangan terlalu percaya diri, ada pencuri di keluarga Ji kita yang ahli mencuri barang, kata Ji Meiyan. Kakak, benarkah ada pencuri di keluarga Ji? Ji Yun tertegun. Keluarga Ji adalah keluarga besar. Pencuri mana yang berani datang dan mencuri barang? Kakak keenam, jangan dengarkan omong kosong kakak perempuan tertua. Dia berbicara tentang Ji Yue. Orang ini makan, minum, melacur, berjudi, dan sering mencuri barang dari rumah dan menjualnya. Itu sebabnya kakak perempuan tertua mengatakan ini. Ji Meiling menjelaskan sambil tersenyum. Saat Ji Yun mendengar ini, dia langsung tertawa. Setelah mengatur tempat bagi Ji Yun dan yang lainnya untuk beristirahat, saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling pergi.